Racikan Berita 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uiwat, Veritas, Probitas, Justisia. Rekan-rekan, saya ingin melontarkan pemikiran, gagasan, pendapat mengenai Jokowi di akhir masa jabatannya. Rame di berita di media sosial untuk meminta dan mendesak Jokowi diadili. Saya terutama Wiwot sangat mendukung dan kami minta Jokowi diadili. Kenapa? Dia ngelola dananya nggak benar. Zaman dia utang negara luar biasa, kemudian sok tampil sederhana, anaknya hura-hura luar biasa. Itulah gaya PKI, gaya baru. Jadi Jokowi lagi deg-degan, dia berusaha berlindung di balik Pak Prabowo untuk dia tidak diapa-apakan. Silakan aja, tapi tolong. Saya mengharapkan dan berusaha dan juga menyampaikan pada rekan-rekan semua, jadikanlah Jokowi sebagai mantan Presiden Republik Indonesia yang satu-satunya atau yang pertama yang setelah selesai jabatannya atau dia diturunkan, dia diadili. Dia harus bertanggung jawab banyak. Dialah satu-satunya presiden yang mengatakan PKI dalam kudeta G30S65 adalah korban. Keluar kepresnya, Kepres 28 bulan Februari 2024 dan berbagai kepres dan inpres lain yang mendukung. Anda tahu nggak? Salah satu saya nggak tahu inpres atau kepres, saya tidak lihat detail, ditanggung biaya ini, biaya hidup keluarganya, anak segala macam. Dia lupa bahwa korban G13 PKI minimal keluar dari pahlawan revolusi dapat apa, Mbak? Dapat apa bantuan dari bangsa negara? Nol di sana. Jadi itulah ciri-ciri PKI dan tampil munafiknya, pura-pura lugu, pura-pura sederhana, tapi sebetulnya di belakang itu luar biasa. Jadi Jokowi harus bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukan dengan baju-baju munafiknya, bahwa dia adalah PKI gaya baru dan dia berusaha menyusupkan Gibran pada Pak Prabowo untuk bisa menyelamatkan dia. Itu aja sudah nggak benar. Gibran tidak kualitas, tidak punya kualitas sebagai manusia, quality of life-nya, apalagi kualitas kompetensi. Mukanya itu muka orang sakit. Muka orang saya nggak ahli benar, tapi saya lihat mukanya muka orang sakit. Silakan yang ahli bahas lebih dalam. Kedua, apa kompetensinya? Fufu-fafa udah nggak bisa ngeles lagi, itu hal kualitas dia. Jadi bagaimana Jokowi mau ngatur negara, ngatur keluarganya aja nggak becus. Anaknya pada nggak benar. Kaisang, hura-hura naik pesawat pakai jet pribadi, terus ke Amerika, duit dari mana? Kalau bukan gratifikasi karena terima apa-apa dari bapaknya, dari mana? Udahlah, saya dulu lama-lama di bisnis tahu saya. Jangan nyalakan bisnismennya. Bisnis kalau gitu repot. Jadi Jokowi, Anda sebagai mantan presiden dengan membungkus PKI gaya baru, Anda sendiri bagian dari PKI baru, Anda harus bertanggung jawab. Dan saya mengharapkan, kami mengharapkan, kita semuanya mengharapkan Pak Prabowo akan bertindak tegas dan jelas, tidak memberi tempat dan membiarkan PKI gaya baru berkembang. Saya tahu udah bilang masuk gini ributin PKI, udah nggak ada PKI. Itulah quality of life, kualitas berpikir orang itu. Saya mengatakan baru di level atau di jenjang 3 dari 8 jenjang. Saya ulangi berkali, Sofan, ini ada ilmunya. Silakan lihat di Google, namanya Spiral Dynamics. Itu yang mempelajari dan ada risetnya. Orang-orang level 3 ini baru bilang ada kok kelihatan secara fisik. Dia hanya ngelihat apa yang kelihatan fisik. Kemampuan antisipasinya praktis nggak ada. Dia hanya bisa ngerjakan, menghargai kerjaan kalau tampil tangible, kelihatan fisik. Kalau nggak kelihatan. Nah, ini adalah Jokowi kelihatan. Kembali saya ulangi, saya tahu persis personal Jokowi kayak apa. Saya pernah bantu beliau, saya dekat sama beliau dan saya mundur
dengan sopan dan baik karena saya lihat orang ini nggak benar. Ternyata dugaan saya betul. Jadi cangkemnya orang Jawa bilang, mulutnya kalau bahasa Indonesia bilang, bacotnya orang Jawa bilang nggak bisa jadi pegangan. Lihat daftar kebohongannya bukan main. Dan dia anggap bohong itu biasa. Dan saya ulangi, terakhir dia ada ngomong, saya mohon maaf kalau ada kesalahan, kalau ada. Bukan saya mohon maaf bahwa saya pernah berbuat salah, saya berbohong. Enggak ada, kalau ada. Saya ulangi lagi, ini omongan basa-basi seperti di pesta perkawinan kan. Hadirin terima kasih kehadirannya, kami mohon maaf kalau ada kekurangan di sana sini, kira-kira gitu. Jadi kalau kita membiarkan PKI Gaya Baru yang tampil, yang dibawa oleh Jokowi ini kita biarkan, ini tanpa sadar kita sudah dikendalikan oleh PKI Gaya Baru. Dia sangat berharap berlindung di balik Prabowo, menyusupkan anaknya namanya Gibran, Fufu Fafa, yang udah nggak benar, orang sakit. Dan kembali saya katakan, tolong jelaskan bertahun-tahun, berapa tahun di Singapura, di Australia segala macam, ngurusin apa? Karena sekolahnya bolak-balik cuma sekelas SMK, setara segala macam. Jadi memang dia bebenah itu barangkali di Singapura, bebenah narkobanya itu, muka narkoba. Itu aja. Dan kasus Fufu Fafa suatu bukti menggambarkan bagaimana kualitas dia, yang menggambarkan kualitas bapaknya yang ngajari dia seperti itu. Jadi Jokowi harus terima konsekuensi dan buatlah kita sejarah bahwa Republik ini akan menjadi bangsa dan negara yang besar dengan berlaku adil, jujur, dan jelas sikapnya. Siapapun yang tidak betul, apalagi PKI Gaya Baru, Jokowi dia harus diadili, dikerangkeng. Jadi saya tidak bilang adili Jokowi, kerangkeng Jokowi, bukan adili lagi, tangkap dan kerangkeng. Apalagi keluarganya, Gibran, Kaisang, menantunya itu udah nggak benar itu. Jadi segala macam lah, udahlah ya. KPK ya sepertinya nunggu Jokowi selesai baru dia bertindak. Kasus Kaisang apa segala macam itu nggak tahu juga lah. Saya nggak bisa komentar. Tapi kita tidak bisa membiarkan PKI Gaya Baru memanipulasi dan menjadikan yang nggak benar itu sebagai sesuatu benar. Kembali saya ulangi, Pak Jokowi tidak bersih, dia korup, dia berbohong, dia tidak jujur, dan dia munafik. Itu yang saya ingatkan lagi. Jadi kita kejar, kerangkeng dia, sehingga buntutnya akan banyak yang lain, kroni-kroninya akan ikut. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Veritas, Probitas, Justisia. Racikan Berita 1.